Perkenalkan, kami dari Kelompok 2. Saat ini kita sedang berada di salah satu museum di Jakarta, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Yuk ikuti kami. Museum Sumpah Pemuda. Ya, itu namanya. Museum ini terletak di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Desain dari museum ini sangat minimalis dan kekinian, sehingga museum ini termasuk dalam museum yang nyaman. Sambil menikmati interior museum ini, yuk sekalian kita simak sejarah singkat gedung ini. Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik Si Kong Lian. Gedung ini didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak 1908, gedung ini disewa oleh pelajar dari Stovia dan RS sebagai tempat tinggal dan belajar. Ya, istilah zaman sekarangnya gedung ini pernah menjadi kos-kosan lah ya. Saat itu, dikenal dengan nama Kommensalenhuis, yang tinggal di gedung ini merupakan tokoh-tokoh pergerakan pemuda pada saat itu. Mahasiswa yang pernah tinggal adalah Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Suyardi Jakarta, As-Sa'ad, Abu Hanifah, Abbas, Hidayat, Ferdinand Lumban Tobing, Sunarko, Kuncoro Purbo Pranoto, Muhammad Amir, Rusmali, Muhammad Tanzil, Sumanang, Sambojo Arif, Moko Ginta, Hasan, dan yang terakhir ada Kaca Sungkana. Sejak tahun 1927, Gedung Kramat 106 digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Bung Karno dan tokoh-tokoh Algemeni Study Club Bandung sering hadir di Gedung Kramat 106 untuk membicarakan format perjuangan dengan para penghuni Gedung Kramat 106. Di gedung ini juga pernah diselenggarakan Kongres Sekar Rukun, Pemuda Indonesia, dan P3I. Gedung ini juga menjadi sekretariat P3I
dan Sekretariat Majalah Indonesia Raja yang dikeluarkan oleh P3I. Mengingat digunakan berbagai organisasi, maka sejak tahun 1927, Gedung Kramat 106 yang semula bernama Langin Siswo diberi nama Indonesisch Clubhuis atau Club Gebouw atau juga disebut sebagai Gedung Pertemuan. Pada 15 Agustus 1928, di gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Sugondo Joyopuspito selaku Ketua P3I terpilih sebagai Ketua Kongres. Jika pada Kongres Pemuda pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan dan tercipta Persatuan Bangsa Indonesia, Kongres Pemuda kedua diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih maju. Di gedung ini, memang dihasilkan keputusan yang lebih maju yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, banyak penghuninya yang meninggalkan gedung ini karena telah lulus belajar. Setelah para pelajar tidak melanjutkan sewanya pada tahun 1934, gedung ini kemudian disewakan kepada Pang Chem Jam selama tahun 1934 sampai 1937. Pang Chem Jam menggunakan gedung ini sebagai rumah tinggal. Kemudian, pada tahun 1937 sampai 1951, gedung ini disewa Loh Jing Cho yang menggunakannya sebagai toko bunga. Pada tahun 1937 sampai 1948. Sedangkan dari tahun 1948 sampai 1951, gedung ini berubah fungsi menjadi Hotel Hersia. Nah, pada tahun 1951 sampai 1970, Gedung Kramat 106 disewa Inspektorat Bea dan Cukai untuk perkantoran dan penampungan karyawannya. Pada tanggal 3 April 1973, Gedung Kramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta dan pemugaran ini selesai pada 20 Mei 1973. Gedung Kramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Gedung Kramat Raya 106 dijadikan museum karena memiliki sederet perjalanan sejarah dan menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Di tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua ini, sendi-sendi dasar persatuan Indonesia didiskusikan, dirumuskan, dan kemudian diikrarkan.